Oke. Halo teman-teman, sahabat, brother Vespa Mania. Nah, pada malam hari ini saya menyempatkan untuk merakit mesin LML buatan India yang bodinya seperti New PX, tapi mesinnya ini 4 tak LML. Yang bodinya ini bodinya. Sayang. Sponsor melo ae ya. Aku njaluk anu nih. Diiris-iris. Oke, ini kemarin permasalahannya dari piston sama setang dan bearing seperti biasanya. Dan semoga ini masih hafal ring standarnya, kepala baut standarnya, naruhnya di mana, semoga masih hafal. Kalaupun tidak hafal ya nggak apa-apa, yang penting nggak salah masukin baut, nggak kepanjangan atau nggak kependekan. Dari ini pertama dulu, ini bloknya. Ini bloknya udah tak kolter. Untuk piston aslinya ini piston aslinya. Ini pennya 13, diameternya 57. Karena nyari pistonnya kayak gini susah. Karena apa? Susahnya tuh gini. Susahnya kita kalau ganti setang. Ini karena ini sepaket ya. Karena setangnya ini pennya berapa ya? Sama dengan ini ya. Sama dengan Bison itu berapa ya? 28 apa 38? 28 kayaknya ini. Ini pen 28. Panjang setangnya itu enggak ada yang sama di motor Jepang. Ini kan motor India, Bro. Nah, motor Jepang itu maksudnya Mio, Bison, Tiger ataupun kawan-kawannya. Itu enggak ada yang sama untuk panjangnya ini. Pen dan panjangnya ini enggak sama. Susah nyari kesamaannya. Untuk itu jadi kita harus mengcustom. Jadi piston aslinya ini tak rubah, setangnya juga tak rubah. Kuncinya dari ini aja. Yuk kita lihat yang udah rubahan. Kita lihat ini dari bandul. Ini bandulnya udah tak ganti setang. Tahu kodenya 5MX itu kode apa? Pasti tahu. Kalau mekanik Jepang pasti tahu, pasti paham. Tapi mekanik Vespa belum tentu. Nih, untuk setangnya itu enggak sama ini. Untuk panjangnya kemungkinan sama. Cuma bedanya di sini pennya. Untuk LML ini pen 13, sedangkan 5MX Mio ini pennya itu 15. Kan udah beda. Otomatis kan piston harus ganti. Tapi keberuntungannya ini pen setangnya itu ini 28. Jadi bandul LML dipasangin setang Mio. Wah, langsung jos, langsung rapat, langsung kuat dan murah meriah. Untuk itu kita harus ngakalin di pistonnya. Pistonnya pakai ini Mio yang custom dome. Yuk kita ambil pistonnya. Pakai Mio custom dome. Kita ambilin pistonnya. Piston racing custom dome. Nah, gini penjelasannya. Setang Mio ini lebih pendek daripada setangnya LML. Ini lebih panjang kalau punyaan LML, sedangkan Mio lebih pendek. Beda kurang lebihnya 2 mili, kalau enggak 3 mili. Perkiraannya segitulah. Jadi di piston itu ketemunya 4 mili apa kurangnya kalau pakai piston standar. Untuk mengakalinya ini pakai piston custom dome, piston racing.
tampilannya ya. Ini kemarin didesain pistonnya itu in out sama. Oh enggak. Ini in, ini out. Ini didesain kemarin mau dibentuk seperti kayak gini kan, supaya kompresinya seperti standar. Cuman tukang bubutnya udah pusing, udah ngeluh ngurusin motor-motor garapan dari saya itu udah pusing. Kebanyakan motor yang dari sini tuh aneh-aneh katanya. Ini jadi pennya itu pakai diameter 15 karena setangnya dapatnya pen diameter 15. Kita pakai Mio. Bebas sih mau upgrade ke apa ya, piston Tiger atau apa, tapi kan kita harus ganti boring kalau pakai Tiger. Jadi lebih enak. Ingat ya, ini pakai Mio setangnya, pistonnya pakai Mio yang custom dome, jangan beli yang standar. Kalau standar kebuang nanti. Ada kok kemarin yang LML yang warna putih kemarin punyaan Bapak Komang yang sudah jadi itu, dia pakai pertama tak beliin setang Mio bener, habis itu tak beliin piston yang standarnya Mio yang diameter 58. Akhirnya apa, salah kaprah. Karena apa, dia mendemnya itu kisaran 4 mili, otomatis nggak kepake dan dikembaliin di tukang bubut pun nggak mau dia. Akhirnya waktu itu kita ngalahin beli piston yang kayak gini, yang custom dome. Dan setelah itu pemasangan dan sampai sekarang pun lebih aman dan tenaganya lebih dapat karena kompresinya kemarin lebih padat dari standarnya. Kita lihat aja, nggak usah pakai rumus, kita lihat gini aja sudah kelihatan kok berapa cc penambahannya di ruang bakar. Kalau ini kan ada jeda berapa cc, sedangkan ini cuma untuk dikelep aja. Aslinya sih kalau menurutku ini kurang mantap, lebih mantapan kalau didesain kayak gini. Karena apa? Karena pembakarannya itu biar fokus ke tengah, tenaganya itu lebih, pentalannya itu dapat. Ini lebih padat, cuma gimana ya, tenaga kompresinya terlalu padat. Kemarin aja sampai gigi double starter yang di konten sebelumnya itu asnya sampai patah karena ini kompresi terlalu padat. Untuk mengakalinya gimana juga, tukang bubutnya kurang jos. Oke, nggak apa-apa, kita pakai kompresi padat. Tapi kemarin ini udah tak turunin, dari sebelumnya itu lebih padat, ini lebih tak turunin 1 mili kalau nggak 0,8. Kemarin lebih diturunin supaya kompresinya nggak terlalu padat. Oke, terus kita lanjut lagi di bagian apa ya, bearing. Bearing. Ini bearing masih pakai yang lama, yang barunya udah tak belikan. Untuk bearing udah, kita nggak usah bingung-bingung, kita bawa ke toko bearing, cari merek Naci ataupun NTN, pasti ada. Kita bawa ukurannya ini. Untuk diameter dalamnya itu sama dengan punyaan Vespa 2 tak, bagian dalam ini sama, cuma bagian luarnya itu beda, dia lebih lebar. Ini bearingnya udah tak beliin, nanti tinggal pasang bearingnya. Untuk penyenterannya udah. Dan apalagi ya, masuk YouTube ya. Cuan neng di mbak goleki bolamu lho, kok anyes Yun? Tak sampai kulkas ben gak semut. Marning. Beb, masuk YouTube Beb. Ayune piye ayune? Ya, di review sekarang lanjut ke ini. Crankcase-nya seperti ini. Set. Ini jalur oli. Nah, itu. Nanti di luarnya itu ada seal crankcase-nya. Ini di filternya itu ada 2 kalau LML. Ada 1 ini, terus ada di crankcase sebelahnya juga pas di pompa oli. Jalur oli yang masuk setang ini
Ini jalur olinya, ada lubang, masuk lewat pen terus masuk ke setang. Untuk bearingnya ini kalau nggak salah ini tak lihat dari kasat mata, ini ukuran 6202. Kalau ini sama dengan bearing gearbox Vespa eksklusif ataupun Excel. Untuk gearboxnya bagian borobudur ini, nah dia bisa gigi 1, 2, 3, 4. Sama primernya itu jumlahnya 68 seperti eksklusif. Untuk kopling sama dengan Vespa Excel ataupun eksklusif, pakai ini kampasnya sudah sempat diganti, ini pakai dan motor. Untuk giginya jumlahnya 21. Bisa kita pasang maksimal itu gigi 22 supaya tenaga lebih panjang lagi. Ini ganti ya. Sorry bro, berisik sekali karena bengkelnya pas di pinggir jalan. Kalaupun ingin lebih panjang ini kita mainin pakai gigi 22. Tapi kalau saya ya pakai aslinya aja lah. Udah cukup, kita nyari nyamannya aja. Untuk rantainya segini, rantai keteng atau rantai kecil atau rantai kamprat kecil pendek. Untuk rantai kamprat nanti kita ngakalinnya itu gampang. Kita beliin punyaan apa ya? Shogun. Kok Shogun? Enggak Shogun. Pokoknya rantai kupu-kupu kayak punyaan Tiger. Itu kita potong. Sesuai mata yang dibutuhkan, berapa mata. Terus untuk borobudur ini sama dengan Vespa-Vespa lainnya kayak Strada. Kayak Excel. Untuk asnya itu sama. Dia sealnya double kayak Excel, luar dalam kayak Strada lah. Terus untuk dinamo, apa namanya mereknya ini kalau nggak salah Begla. Ini sangat halus, kayak ini loh, kayak starter mobil, cek jeng, mantap pokoknya. Terus apa lagi? Kita lihat di magnet. Nah ini untuk magnetnya lumayan berat. Ini sepulnya seperti kayak sepulnya apa Kimco apa Supra ini, mirip kayak gitu, cuma kan lubangnya khusus, nggak ada kesamaan. Pulsernya juga kayak gini, nggak ada kesamaan, punyaan India. Untuk kipasnya ini bisa dicopot. Ini ada baut 4, ini bisa dicopot. Sensor pulsernya kalau ini itu di luar, nggak di dalam kayak Excel, ini di luar. Jadi kelihatan berapa derajat sensor pengapiannya ini kelihatan. Untuk panjangnya ini kalau nggak salah kisaran 30-an milimeter. Untuk pengapian masih menggunakan jalur AC. Untuk bak kopling ini, filternya ini filter kedua dari pompa oli masuk sini. Jadi untuk LML ini sangat rawan filter mampet. Karena apa? Karena ini kalau nggak kita rutin penggantian filter oli, takutnya itu setang seher cepat aus, cepat oblak, cepat bunyi kasar. Jadi usahakan kalau ganti filter itu misalkan 3 kali ganti oli, ganti filternya. Kalau nggak gitu, pokoknya pertama kali hidup, misalkan habis restorasi mesin kan, misalkan 3 kali ganti oli itu langsung ganti. Awal mula kan waktu baru itu ganti baru kan, waktu kayak gini, waktu pembongkaran ini ganti baru. Nanti ganti oli selanjutnya bongkar saja, disemprot-semprot. Ya gini aja enaknya. Setiap ganti oli usahakan bagian sini dicek. Jadi kita bersihkan, setiap ganti oli kita bersihkan. Sewaktu-waktu udah nggak layak pakai ataupun mampet ataupun udah keras, usahakan diganti saja karena ini sangat berpengaruh besar untuk ketahanan mesin, untuk kekuatan mesin. Soalnya patah itu kuncinya di oli. Kalau olinya sampai kotor ataupun habis, itu bisa merusak semuanya. Untuk trommel sama dengan Vespa yang lain. Untuk crankcase bagian kiri ini itu ada seal as roda bagian dalam, bearing roces di borobudur. Ini jalur pompa oli, ini gear pompa oli. Nah, ini yang paling unik di motor LML ini. Ini gear dari kruk as, dari gigi sentrik, ditransfer ke pompa oli dan transfer ke gigi timing. Gigi sentriknya ke sini toh, jadi ngoper ke gear ini dan langsung ke sini. Nah, jadi rantai kampratnya itu lewat ini, gear yang kecil ini. Untuk gigi timingnya kecil juga. Ini gigi timingnya. Yang di knocker ini kecil banget.
Biasanya kan kalau motor-motor Jepang tuh besar ini Pak. Ini kecil. Kalau jari dua jari. Oke, untuk karbu, nih karbunya. Ini motor spesial irit, gesit irit ya ini. Untuk karbunya ini sama dengan Revo Absolute ataupun Karisma. Bisa pakai karbu Karisma ini. Ini produknya kayak gini. Originalnya ini LML kayak gini dah. Yang beda itu manifold. Pasti kalau dipasang punyaan Supra ataupun Grand atau Karisma beda. Lekukannya ini beda. Terus apa lagi ya? Ini baut-bautnya nyampur jadi satu. Nanti ini yang bikin kepala pusing. Nata ringnya udah dikopiok. Untuk ini bagian luar knalpotnya nanti custom pakai knalpot. Usahakan racing selincernya nanti. Terus ini covernya. Ini filter, box filter udara ini. Jadi satu dengan sliper. Untuk packingnya saya pakai ini. Merek apa ini? Merek Combo apa Jumbo ini. Udah tak bentuk. Nih. Packingnya udah tak bentuk. Tinggal perakitan. Apalagi ya untuk kop. Nah, ini kopnya. Ini masih tak rendam bensin karena keraknya biar lembek. Ini sudutnya kayak kopnya Karisma. Biar tak rendam biar enak. Untuk seal klep, ini batang klepnya kayak Supra, bro. Seal klep pakai Supra bisa ini. Ini inteknya masih kecil. Kecil. Ini noken asnya. Kan ada ininya. Ini gigi timingnya kecil kayak tadi tuh. Enggak perlihatkan tadi kan gigi timingnya kecil. Nah tadi ya, ini. Gigi timingnya segini, bro. Nah, unik kan? Unik. Makanya beli LML. Oke, untuk video ini biar nggak kepanjangan durasi, sekian dulu. Kita lanjut nanti waktu perakitan. Jangan lupa yang anggota baru subscribe-nya lur, dan like, komen, kalau bisa share untuk teman-teman yang ini yang punya LML belum menemukan solusi di mesin-mesinnya. Oke, terima kasih. Salam dari Vespa Custom, CP Custom ataupun Vespa Custom Bali. Jangan lupa follow IG kami di Vespa Custom Bali, Facebooknya Rico Motor Custom di halaman. Untuk Facebook asli saya pribadi Rico. Oke, terima kasih.